Saya sebenarnya datang karena pemberitaan kalian dari penjelasannya Kadif Humas, ya kan. Nah, tentu itu kami bertanya-tanya, kan. Ini prarekonstruksi dalam konteks yang mana? Karena kan pelaporan sebenarnya ada 3, kan. Nah, sementara kami meminta yang terakhir kasus pembunuhan 340, dan kalian baru dengar kemarin baru keluar sprindiknya penyidikan, dan ternyata kalau lihat penjelasannya Kadif Humas tadi malam dia sudah prarekonstruksi juga ya, untuk menyiapkan ya prarekonstruksi yang sekarang kan. Dan tadi saya klarifikasi ke Pak Direktur, ya ini dalam konteks Polda. Nah, jadi penyidik Polda ini yang melakukan itu. Terus dia bilang, "Bang, nggak bisa ikut masuk ke dalam." Nah, tadi karena mereka mau melakukan kegiatan pada saat saya duduk dan tadi diterima, makanya saya keluar dan pamit. Nah, ini penting ya, karena kan kalau begitu caranya, ini masih angle-nya adalah tembak menembak. Nah, sementara kami kan bukan tembak menembak angle-nya, kan Anda sudah tahu. Tentu ini nanti yang akan dikoordinasikan. Nah, tadi juga kami memastikan karena sekarang teman-teman masih ngecek di Jambi ya, tim pengacara yang lain. Maka nanti hari Rabu akan ada pembukaan ya ekshumasi itu ya, pembukaan itu. Kemudian juga ini teman-teman juga masih menyelesaikan BAP penyidikan saksi-saksi. Kalau yang kemarin kan penyelidikan. Nah, sekarang sudah penyidikan. Nah, setelah itu nanti hari Rabu kita akan melakukan itu. Nah, bagaimana ininya? Saya berharap itu dilakukan di kuburan, di pemakaman. Ya, di pemakaman. Tapi bagaimana nanti ininya tentu kita lihat keputusan berikutnya begitu. Karena kami masih berkeyakinan bahwa ini bukan cuma tembak menembak, ini ada penganiayaan ya. Dan juga lokasinya tidak di sini, ya. Saya juga mencoba memahami keadaan, karena ini baru pertama kali saya datang dan bisa masuk ke TKP walaupun tidak bisa masuk ke dalam, ya. Berarti gitu. Tadi tidak menyaksikan prarekonstruksinya ya, Bang? Iya, tidak, karena itu memang kewenangannya penyidik. Jadi juga tidak bisa kita ada di situ, makanya tadi karena dia udah ngambil gambar sampai keluar, dia pakai alat, saya mau nggak mau harus di luar, karena dari awal saya mau minta masuk. Dia bilang tidak bisa, ini kewenangan penyidik. Nah, ini prarekonstruksi dan ini konteksnya adalah yang melakukan Polda Metro. Bang, jadi prarekon ini bukan laporan dugaan pembunuhan berencana, Bang? Bukan. Jadi masih angle-nya masih soal tembak menembak. Yang laporan dari pihak ya, dari pihak ya, padahal itu udah bermasalah ya kan. Berarti dari penyidik Polda nih belum ada yang berkomunikasi dengan pihak keluarga ya, Bang ya? Sama sekali belum ada. Jadi yang baru berkomunikasi ya Polda Jambi dalam rangka membantu proses penyidikan. Jadi langkah selanjutnya dari pihak keluarga apa nih? Ya, tentu kami akan menyiapkan diri dan mengevaluasi kenapa perkembangan yang sekarang ini terjadi begini, dan saya sudah pastikan. Jadi pertanyaannya adalah permohonan kami kapan dong prarekonstruksi, karena itu kan penting. Nah, sementara prarekonstruksinya udah duluan, tentu ini akan nyambung kan, karena itu kan ada 3, jadi bias ini. Jadi kayaknya bisa jadi adu rekonstruksi dan adu angle gitu kalau bahasa kalian kan. Jadi ini yang mana? Kan yang sudah dimainkan sekarang kan tembak menembak, dan sudah dibilang jangan ngomong soal, kalau nggak ahlinya jangan ngomong dong soal luka apa, kan udah ngerti kan maksudnya. Ya kan, tentu saya tidak mau berpolemik ya kan. Pertanyaan dasarnya adalah kapan dong kami akan rekonstruksi, karena setelah rekonstruksi kan akan konstruksi. Nah, prarekonstruksian itu akan menentukan, itu kunci. Berarti nggak ada jawaban dari Bareskrim ya, Bang, itu soal ya, itu justru jadi pertanyaannya, Bareskrimnya kemana gitu loh, kalau yang main sekarang ini Polda. Jadi rapat kami itu apa? Rapat basa-basi atau rapat apa ya? Tapi kan kita semangatnya mari kita coba bongkar. Makanya tadi setelah mendapatkan informasi ini saya langsung turun ke lapangan supaya jangan kita berpolemik di luar. Saya tidak lihat. Nah, saya udah lihat dan saya konfirmasi kan. Faktanya kira-kira begitu. Berarti dari keluarga ini akan mendorong dari Bareskrim untuk melakukan prarekonstruksi. Tapi kan Anda tahu bahwa Rabu sudah
Otopsi ulang. Terus kapan prarekonstruksi yang pelaporan kami? Nah, kalau udah mepet begini, apakah pembongkaran itu hubungannya dengan prarekonstruksi yang ini tembak menembak? Paham ya maksudnya kan? Berarti harapannya sebelum digelar prarekonstruksi sebelum pembongkaran itu Pak, harapannya berarti? Enggak, harapannya semua yang benar aja, yang benar-benar dan jujur aja dah, gitu loh, serta fairness. Itu kan yang penting, karena kan selalu diomong-omongkan ya kan, keterbukaan ini kan bukan jargon. Ini taruhannya kan Anda tahu, bukan lagi hanya kepolisian, tapi ini penegakan hukum dan negara ini kan Presiden udah ngomong, kan? Oke, makasih ya. Selamat sore ya. Makasih. Pak, untuk hari Rabu otopsinya rencana gimana? Kita hari lanjut lokasi dan lain-lain sudah. Ya pasti sudah dipastikan yang pertama adalah kuburan. Kan itu harus pembongkaran karena kan itu. Dan setelah itu nanti dievaluasi apakah layak di situ atau enggak. Ada skenario. Nah, selain itu juga tadi ditanyakan soal tim. Ya kan, dan bagaimana ini tim nanti dokter-dokter yang akan memeriksa, karena itu kan penting kan, ahli-ahli kan nanti akan menentukan hasilnya juga. Nah itu juga menentukan, karena kita sudah kontak juga dengan beberapa rumah sakit ya, angkatan darat, angkatan laut, begitu loh, RSCM dan juga kolegium kedokteran forensik untuk terlibat. Kenapa? Untuk agar ada legitimasi. Nah legitimasi terutama legitimasi yang mana? Kalau kepentingan kami kan legitimasi pembunuhan berencana dan penganiayaan, bos. Jelas ya? Tentu. Kan itu ininya, kan? Nah, kira-kira begitu ya. Terima kasih ya. Ya itu ya lagi diobrolin, tinggal di proses-prosesnya. Tentu kan nanti akan ada administrasi apa segala macam. Tapi jadwalnya udah tahu kan, Rabu. Dan saya Selasa udah nggak bisa lagi kontak sama kalian karena saya akan berangkat ke Jambi kan. Tapi kira-kira kan disetujui? Ya itu kita lihat kan pertaruhannya nanti Polri sendiri mau transparan mau apa kita udah menyodorkan yang paling baik kan, jangan sampai ini goyang lagi ya. Dijaga sangat ketat. Bang, katanya ada dugaan di Magelang tewas itu alasan maksudnya ketemunya dari mana dugaan itu? Loh, kan itu ada soal penganiayaan ya kan, dan jam ya, jadi di BAP itu jam 10.58 ya. Di sini permohonan itu sudah ditemukan mayat tergeletak pukul 17. Anda hitung dari sana ke sini ya kan. Akan tetapi kami juga bertanya-tanya apakah mendekati Magelang atau mendekati sini. Kan itu pertanyaan. Tapi yang jauh lebih penting, biarpun kayak apapun analisis Magelang, mobil menjadi penting. Mobil menjadi penting, bukan cuma rumah ini. Berarti kalau itu dugaan berarti di tengah jalan atau bagaimana, Bang? Ya itu dia, itu yang saya nggak mau berspekulasi ya kan. Ini makanya gunanya prarekonstruksi. Tapi prarekonstruksi yang ini kan tembak menembak, Anda udah tahu dong kata kuncinya. Angle-nya apa kalau tembak menembak ya kan? Kami bukan tembak menembak, angle-nya pembunuhan dan penganiayaan kan saya udah jelasin itu tadi buktinya. Mobil yang dimaksud itu, Bang? Mobil yang dipakai ya kan? Mobil yang dipakai dan handphone itu. Kita semua kan, apalagi kalian jago lah soal IT itu kan, itu nggak ya, lini masanya kan udah bisa dilihat. Artinya kegiatan hari ini hanya untuk menghalalkan kronologi polisi gitu, Bang? Ya pokoknya saya datang ke sini untuk mengkonfirmasi dan memastikan prarekonstruksinya untuk apa. Ternyata kan Polda, bukan kami, gitu loh ya.